Wacana dan teman-teman lain mengikuti webinar series dari Lentera Wacana yang akan membahas berbagai hal mengenai literasi, karir, pendidikan, dan pengembangan diri. Nah, ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan bekal keterampilan kepada para peserta belajar bareng Lencana. Dan untuk yang baru gabung, mungkin masih belum begitu kenal dengan Lentera Wacana ya. Jadi Lentera Wacana ini adalah sebuah platform berbagi dan belajar bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga untuk anak muda yang berkaitan dengan literasi, karir, pendidikan, dan juga pengembangan diri. Jadi cocok banget untuk kalian-kalian yang kepingin menambah wawasan ya, dan temanya juga bermacam-macam. Nah, untuk yang kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama narasumber kita, Muhammad Rizky Naufal Afif, yang sebentar lagi akan saya bacakan CV-nya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia, saya akan memandu acara pada hari ini. Oke, next untuk Mas Naufal Afif. Ini CV-nya itu padat banget ya, teman-teman. Jadi saya bacanya itu ya saya ambil intisarinya aja ya. Jadi beliau ini adalah lulusan S1-nya di ITB, yaitu lulusan sarjana teknik. Kemudian lulusnya tahun 2020 dengan predikat cum laude ya, luar biasa. Kemudian S2-nya melanjutkan di University of Cambridge di United Kingdom, mengambil Master of Research in Connected Electronic and Photonic System. Nah, ini agak belibet ya, karena saya baru dengar nih ada jurusan dan seperti ini. Jadi nanti bisa dijelasin ya, Mas, untuk apa namanya jurusannya. Kemudian ini kiat-kiatnya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP ya. Kemudian juga beliau ini aktif mengikuti seminar, workshop, sertifikasi juga untuk mendukung ini ya apa namanya karirnya juga. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya juga banyak sekali, tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Nah, yang pada intinya pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat bisa mendapatkan beasiswa LPDP, dan untuk teman-teman yang nanti tertarik ya memiliki pertanyaan maupun apa ingin berdiskusi ya, bisa nanti melayangkan pertanyaan di sesi tanya jawab. Nah, untuk itu tidak berpanjang lebar lagi karena ini materinya daging banget ya, sangat insya Allah sangat bermanfaat. Jadi kita panggilkan Mas Rizky Naufal Afif. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Oke, ini akrabnya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Naufal sih. Naufal, oke Mas Naufal. Bisa langsung aja ya, saya persilakan untuk memberikan paparan. Terima kasih. Ya baik, saya coba share screen dulu ya. Baru loading. Apakah layar saya terlihat? Iya, sudah terlihat jelas. Oh iya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Supaya nggak lama-lama ya, karena pada keburu buka, mungkin apalagi yang dari Indonesia Timur, bisa jadi nggak lama lagi yang berbuka puasa, langsung saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, jadi perkenalkan tadi nama saya sudah dikenalkan oleh Mbak Nadia ya. Saya Muhammad Rizky Naufal Afif. Kemarin alhamdulillah tahun 2021 sampai 2022 dapat beasiswa LPDP untuk berkuliah di University of Cambridge. Untuk saat ini saya sedang berkarir di suatu startup namanya PT Nixlab Global Industry di Bandung. Nah, mungkin pemaparan sore hari ini saya mulai dengan pertanyaan ini dulu. Jadi yang esensial dulu kan. Jadi sebenarnya perlu banget gak sih? Apakah semua orang itu harus lanjut studi gitu? Apakah harus banget? Nah, jawabannya sih tidak ada yang mengharuskan ya. Jadi itu terserah kepada kebutuhan masing-masing, apakah merasa memerlukan
studi lanjut S2 atau S3 atau tidak. Namun yang jelas jika lanjut akan banyak manfaat-manfaat yang dapat. Namun yang penting adalah niatnya harus kita luruskan dulu ketika mengambil studi itu, niat kita apa gitu. Jadi mungkin beberapa niat yang baik ya untuk mengambil S2 dan S3 itu. Yang pertama, perintah agama untuk menuntut ilmu kan. Karena saya yakin semua agama itu mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu, menjadi penuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Dan kemudian niat yang kedua bisa juga untuk juga Indonesia. Seperti kita tahu ya, Indonesia ini mungkin bukan negara yang belum yang paling bagus gitu. Jadi masih banyak hal yang bisa kita majukan. Kemudian 3, membuat dunia menjadi lebih baik. Jadi kan kadang berkarya itu kan lintas batas ya, universal. Misal orang membuat laptop, membuat HP itu kan kegunaannya sedunia, tidak hanya per negara tertentu. Bisa juga menambah pengalaman dan wawasan, juga menularkan virus kebaikan. Ini beberapa niat yang pada umumnya dilakukan orang ketika ngambil S2 atau S3. Nah, gimana sih baiknya kita kuliah ke luar negeri itu kalau apa gitu? Nah, kalau menurut saya ya, ini menurut pandangan saya pribadi, kuliah ke luar negeri itu baiknya itu jika satu, memang keilmuan yang mau kita tekuni itu belum ada di Indonesia, atau keilmuan itu sudah ada di Indonesia tapi dibuktikan dengan ranking dari lembaga kredibel tuh belum sebaik di universitas luar negeri tujuan. Nah, ini beberapa situs yang teman-teman bisa pakai untuk mengetahui kualitas universitas atau jurusan dari universitas tersebut. Teman-teman mungkin kalau nanti suara saya tiba-tiba hilang bisa ngabarin saya ya. Takutnya saya ngomong terus tapi tiba-tiba gak ada suaranya gitu. Pun saya diingatkan bisa lewat WA atau lewat Zoom juga pada panitia. Nah, ini yang penting juga. Jangan sampai kita kuliah ke luar negeri, misal teman-teman nanti akhirnya dapat ke luar negeri ya, itu cuma hanya beberapa faktor ini. Yang pertama cuma pengen gaya, cuma ingin pamer, cuma ingin jalan-jalan gratis, dan juga cuma asal kuliah, yang penting kuliah lah keluar, tapi nggak peduli kualitas universitasnya. Ini nggak cuma keluar ya, berlaku ke dalam negeri juga gitu. Nah, apakah kuliah dalam negeri itu berarti kurang baik? Nggak juga sih, kuliah dalam negeri itu bahkan bisa lebih baik gitu, tergantung. Jadi misalnya keilmuan itu hanya ada di Indonesia, misal emang mau mendalami S2 terkait kebudayaan Indonesia kan kadang hanya ada di Indonesia. Lalu keilmuan itu sudah berkembang dengan baik di Indonesia, maka bagus juga kuliah di Indonesia. Atau setelah dipertimbangkan matang, lebih banyak manfaat yang didapat jika kuliah di Indonesia. Mungkin pertimbangan personal, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Nah, sekarang di sesi berikutnya ini, saya akan membahas tentang beasiswa LPDP secara umum dulu. Jadi apa aja sih yang didapat di LPDP? Nah, ini kenapa saya mulai dari ini supaya teman-teman cepat tertariknya sih, karena kalau yang lain-lain dulu alasan ada LPDP dan lain-lain mungkin ngantuk ya, dan udah sering dibahas oleh pembicara lain. Nah, sekarang langsung aja nih to the point, apa sih manfaatnya gitu. Jadi LPDP itu mengcover uang pendaftaran kampus, visa, tiket pesawat PP ke kota tujuan, jadi sampai datang ke kotanya ya. Cuma yang ditukar tuh pesawat atau kereta aja gitu. Kalau dalam negeri kereta boleh, tapi kalau luar negeri itu hanya pesawatnya saja. Jadi kalau kebetulan kotanya jauh dari bandara, transportasi dari bandara itu ke kota itu lewat kereta atau lewat mobil, lewat bis, tetap kita bayar sendiri gitu. Tapi ada diberi uang juga sih, uang namanya uang kedatangan. Lalu selama COVID ini dapat biaya karantina jika negara tujuan mewajibkan karantina, ada PCR, asuransi kesehatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, tunjangan kedatangan, senilai tunjangan hidup 2 bulan. Kemudian SPP dibayar at cost, jadi seberapa mahal pun biaya kuliahnya, mau miliaran pun tetap ditukar oleh LPDP. Bukan ditukar ya, tetap dibayarkan. Karena kalau SPP ini langsung dikirimkan ke rekening universitas tujuan gitu. Ada biaya hidup, cair 3 bulan sekali, nominalnya beda-beda tergantung kota dan negaranya. Ada tunjangan buku, ini hampir sama, sedunia sama saja dalam luar, sekitar 10 juta per tahun. Kemudian ada dana bantuan tesis disertasi, dana bantuan lomba internasional, dana bantuan seminar internasional. Ini ada ketentuannya ya, H-index keynote speaker di seminar itu harus minimal berapa, itu ada aturannya. Kemudian dana bantuan publikasi jurnal internasional, ini juga ada ketentuannya. Jadi untuk tiap keluarga yang di bawah itu akan mendapat tambahan 25% tunjangan hidup. Tapi maksimal hanya 2 anggota keluarga. Misalkan 1 istri, 1 anak, atau 2 anak.
Nah, kemarin sudah dikonfirmasi ya oleh orang LPDP kalau 2 istri nggak boleh ya. Jadi harus 1 anak 1 istri, atau 2 anak, atau mungkin orang tua bisa jadi, dan sebagainya. Nah, tapi ini hanya khusus untuk yang mengambil S3 saja, kalau S2 nggak dapat ya. Dan ini pun tunjangan keluarga baru cair di tahun kedua gitu, jadi nggak langsung dari awal. Kemudian ini terutama untuk S3 yang poin 16, insentif kelulusan, jika lulus lebih cepat minimal 6 bulan dari waktu di LUE gitu. Ini misal letter of acceptance-nya itu keterangannya S3-nya harusnya durasi 4 tahun, tapi kita 3,5 tahun selesai, maka uang tunjangan hidup 6 bulan terakhir itu akan tetap cair separuhnya gitu, bisa kita pakai untuk terserah gitu sebagai reward. Ada dana keadaan darurat, kemudian ada tunjangan pendamping disabilitas senilai 25% tunjangan hidup awalnya maksimal 2 orang. Nah, kalau disabilitas ini S2 pun boleh gitu, dan langsung mulai dari pertama kali datang. Kemudian manfaat yang non uang itu ada pengayaan bahasa kalau mendaftarnya lewat LPDP afirmasi dan diterima. Kemudian persiapan keberangkatan, di situ nanti akan ada pelatihan soft skill, mendapat ilmu dari narasumber-narasumber keren, menteri-menteri, pejabat-pejabat, kemudian orang-orang sukses, dan lain sebagainya. Serta ada juga jejaring alumni dalam organisasi Mata Garuda. Jadi Mata Garuda ini organisasi yang menghimpun seluruh alumni LPDP dari dulu sampai sekarang. Nah, apa aja sih jenis-jenis beasiswa LPDP? Nah, kalau dibuka di websitenya ya, lpdp.kemenq.go.id, secara umum tuh beasiswa LPDP bisa dibagi jadi afirmasi, umum, dan targeted. Nah, untuk afirmasi itu sesuai namanya, afirmasi ini itu syaratnya tuh biasanya dimudahkan gitu. Passing grade untuk tes bakat skolatis yang dikurangi, kemudian kriteria nilai TOEFL-nya biasanya nilai bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS gak setinggi yang lain. Tapi khusus ya, jadi hanya bisa untuk yang pertama penyandang disabilitas, dibuktikan dengan surat keterangan ya, bahwa memang menyandang disabilitas. Kemudian daerah afirmasi, daerah 3T. Jadi sepertinya kalau di Pulau Jawa sekarang sudah nggak ada sih. Jadi kalau teman-teman dari Pulau Jawa dan KTP-nya juga KTP Pulau Jawa, lupakan saja, nggak mungkin bisa daftar yang itu. Kemudian beasiswa prasejahtera. Nah, prasejahtera ini agak ada perubahan ketentuan. Kalau dulu itu semua alumni bidik misi itu asalkan belum 2 tahun dari lulus S1 itu boleh daftar prasejahtera dulu. Nah, tapi sekarang sepertinya mungkin saya kurang tahu ya, sudah dievaluasi, mungkin banyak yang alhamdulillah beasiswa bidik misi atau KIP kuliah sukses, setelah lulus S1 banyak yang kesejahteraannya langsung meningkat, sehingga sekarang prasejahtera ini ketentuannya hanya bisa untuk beasiswa S2 dan hanya bisa jika pendaftar dalam satu KK yang sama dengan penerima bansos yang tercatat oleh pemerintah gitu. Jadi tercatat di database Kemensos gitu. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan privilege alumni bidik misi atau KIP kuliah dapat beasiswa prasejahtera gitu. Kemudian ada beasiswa putra putri Papua khusus orang asli Papua, jadi yang bapak atau ibunya atau kedua-duanya memang orang asli Papua gitu. Kemudian beasiswa yang paling banyak didaftar yaitu beasiswa umum, ada 3 macam. Yang pertama beasiswa reguler. Reguler ini seperti katanya ya benar-benar reguler ya, semua boleh daftar gitu, nggak peduli gender, nggak peduli asal daerah, nggak peduli menyandang disabilitas atau tidak peduli kondisi keuangan dan sebagainya. Hanya ini passing grade-nya paling tinggi biasanya dan persaingannya paling ketat karena semua bisa daftar, entah dia kerja dimanapun, BUMN, swasta, wirausaha, PNS, TNI, Polri pun semua bisa daftar. Nah, kemudian beasiswa parsial ini tuh mirip beasiswa reguler, hanya saja tidak semua dibayarkan LPDP. Jadi biasanya di awal sudah ada kesepakatan, misalnya LPDP hanya membayar biaya kuliah saja, biaya hidup dari kita, atau sebaliknya, kita membayar biaya kuliah, LPDP mendaftar membayarkan biaya hidup. Kemudian PTUD atau perguruan tinggi utama dunia tidak jauh beda dari reguler sebenarnya, hanya saja tetap aja karena beasiswa ini spesifik ya, itu tetap ada kelebihan. Di antaranya nggak ada syarat minimal IPK, tapi juga ada hal yang susah juga kan. Jadi list universitasnya tertentu, tapi bisa daftar semua jurusan gitu, asalkan di universitas yang udah ada listnya. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian beasiswa PTUD itu juga nggak ada tes bakat skolastik maaf. Jadi administrasi, habis itu kalau lolos langsung ke tes substansi atau tes wawancara. Kalau reguler itu masih tergantung punya LOA unconditional atau tidak. Kalau punya, habis administrasi langsung tes bakat skolastik, tapi kalau belum punya ya harus tes bakat skolastik dulu. Maaf, saya ulangi ya.
Jadi kalau reguler, kalau sudah punya LOE unconditional, nggak usah tes bakat skolastik, tapi bisa langsung tes substansi. Tapi kalau belum punya LOE unconditional, harus tes bakat skolastik terlebih dahulu. Kemudian beasiswa targeted, nah ini ada beberapa. Yang pertama PNS TNI Polri, seperti namanya ya harus menjabat sebagai PNS TNI Polri ya, yang nggak bisa. Kemudian kewirausahaan, ini syaratnya harus sudah punya surat dari universitas bahwa nanti selesai kuliah ini akan mengabdi mengajar kewirausahaan di universitas tersebut gitu. Kemudian pendidikan kader ulama, ini bagi yang mau jadi ulama, tapi ini khusus spesifik hanya bisa di satu perguruan tinggi. Kalau nggak salah nama perguruan tingginya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, di Jakarta kalau tidak keliru. Ini bisa dicek lagi. Kemudian beasiswa dokter spesialis subspesialis khusus untuk yang dokter. Kemudian ada beasiswa kerjasama dengan NUS, yaitu khusus jurusan MSc, Master of Science in Venture Creation. Ini khusus bidang kewirausahaan, tapi ketentuannya agak beda sama beasiswa kewirausahaan yang tadi ya. Karena kalau yang MSc in Venture Creation ini khusus cuma bisa di univ itu saja. Kalau beasiswa kewirausahaan listnya lebih banyak. Dan kemudian ada juga kerjasama dengan Belanda, beasiswa kerjasama LPDP, Diktiristek, OKP, atau STUNET. Nah ini yang saya bilang tadi tentang beasiswa PTUD. Jadi PTUD ini listnya terbatas. Ini dulu yang saya dapat ya. Tapi sekarang alhamdulillah listnya udah meningkat sih. Karena zaman saya dulu tuh Jepang, Singapura, Kanada, Tiongkok itu nggak bisa. Tapi sekarang udah bisa. Jadi untuk LPDP PTUD ini bisa untuk S2, bisa untuk S3, tapi list univnya hanya ini. Tapi bisa jurusan apapun yang ada di universitas itu, terserah jurusan apapun bisa. Teknik, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, kebudayaan, misalnya ada sastra Ibrani pun bisa digunakan beasiswa LPDP PTUD. Hanya ya yang penting kan bisa meyakinkan LPDP melalui seleksi administrasi atau seleksi substansi kenapa harus ngambil jurusan itu, urgensinya untuk Indonesia apa gitu. Jadi listnya sangat terbatas ya. Tapi enaknya beasiswa ini ya tadi tidak peduli syarat minimal IPK. Jadi misal teman-teman ada yang S1 atau S2-nya mungkin IPK-nya di bawah ketentuan dari LPDP reguler tapi masih ingin dapat beasiswa LPDP, daftarlah universitas-universitas ini. Kebetulan universitas-universitas ini beberapa sih tidak mensyaratkan IPK sih, jadi masih tetap bisa walaupun univ-univ top ya. Tapi sebagian dari mereka malah tidak mensyaratkan IPK, jadi bisa dicoba saja seperti itu. Nah ini ya bebas untuk semua prodi, tidak perlu mengerjakan tes substansi akademik. Ini nama yang lama ya, jadi nama yang sekarang tes bakat skolastik. Kalau yang dulu namanya tes substansi akademik. Dan juga tidak ada minimal IPK pendidikan sebelumnya. Nah untuk informasi lebih lengkap nanti bisa dicek di kemenq.go.id. Tapi jangan terpaku sama beasiswa LPDP. Ada juga dari Kemdikbudristek, bisa dicek di beasiswa pendidikan Indonesia. Ada juga dari Kemenak, gitu, namanya PBSP. Nah untuk syaratnya apa aja sih, Mas? Nah untuk syarat beasiswa reguler ya, untuk reguler. Jadi ini saya cuma tulisnya reguler aja, karena tiap-tiap jenis beasiswa beda. Kalau saya tulis semua, berarti saya di sini berubah menjadi spokesperson atau juru bicara LPDP. Nanti teman-teman bisa cek langsung di website-nya. Karena saya yakin teman-teman kebanyakan mendaftarnya beasiswa reguler. Jadi ini yang mungkin saya highlight di sini. Jadi usianya maksimal 35 tahun untuk magister ya, atau 40 tahun untuk dokter. Usia ketika mendaftar gitu. Bukan ketika mulai kuliah, karena kalau daftarnya belum punya LOA unconditional, nanti setelah keterima LPDP masih diberi waktu 18 bulan untuk mendapatkan LOE. Seperti itu. Jadi bisa aja nanti mungkin ketika mulai kuliah usianya yang magister udah 36 atau udah 37 itu nggak apa-apa. Yang penting pas mendaftar masih 35. Dan harus WNI ya. Nah, jadi walaupun lahir besar di negara luar, asalkan WNI bisa daftar LPDP seperti itu. Namun, jika kita lahir besar di Indonesia, tapi ternyata kita bukan WNI, tidak bisa daftar LPDP. Nah, ini yang perlu dicatat sih. Kemudian untuk nilai, untuk magister dalam negeri, itu bisa pakai TOEFL ITP 500, IBT 61, atau IELTS 6. TOEFL ITP ini TOEFL yang listening, structure, grammar, dan reading, tapi yang resmi ya, yang biasanya di UPT Bahasa Kampus itu ada. Jadi ini beda sama tes prediction. Awas ya teman-teman, ini kenapa saya ingatkan, karena banyak orang yang di blacklist LPDP seumur hidup, karena dia mengunggahnya itu nilai TOEFL ITP prediction atau TOEFL ITP yang nggak resmi gitu, yang nggak valid, bukan dari ITS gitu.
itu murni karena orang itu nggak ngerti, karena nggak ngeh kan. Tapi oleh LPDP tidak ada bedanya orang tidak paham sama orang mencoba curang. Jadi orang yang tidak paham mengupload sertifikat ITP yang salah, yang ilegal atau yang bukan resmi, yang prediksi itu dianggap mencoba melakukan kecurangan gitu. Dan itu hukumannya di blacklist seumur hidup. Jadi teman-teman kalau ngambil tes bahasa Inggris dipastikan dulu betul tidak itu yang resmi gitu. Nah, seperti itu. Terutama yang banyak kena TOEFL ITP sih, karena TOEFL ITP ini kebetulan beruntungnya kita di Indonesia tuh banyak banget lembaga kursus yang ngadain prediction-nya atau TOEFL ITP versi tidak resmi, dan kadang beberapa dari mereka kurang jujur ya. Jadi kitanya lugu nggak tahu, ngambil itu disubmit ke LPDP, ternyata dianggap LPDP palsu dan dianggap kita mencoba memfalsifikasi dokumen. Itu hukumannya blacklist seumur hidup nggak bisa daftar LPDP lagi. Dan saya belum tahu yang berhasil banding sih, misalnya ngaku kalau itu murni ketidaktahuan. Setahu saya sampai saat ini semua yang mengupload sertifikat ITP nggak asli di blacklist seumur hidup. Tidak bisa daftar LPDP selamanya dengan alasan apapun. Untuk luar negeri tidak bisa pakai TOEFL ITP karena luar negeri itu ada, tentunya kita di sana perlu bisa ngomong dan nulis dong. Jadi ada speaking dan writing, sedangkan di TOEFL ITP kan nggak ada. Jadi harus pakai IBT minimal 80 atau IELTS 6,5. Tapi kalau jalur afirmasi bisa pakai ITP. Kenapa? Karena afirmasi akan dapat pengayaan bahasa kan. Jadi akan dilatih lagi bahasanya. Tapi kalau yang reguler nggak bisa, harus IBT. Dokter dalam negeri kurang lebih sama, cuma nilainya lebih tinggi aja, dan dokter luar negeri juga lebih tinggi nilai. Mas, bagaimana kalau universitas tujuan bukan dalam bahasa Inggris pengantarnya? Apakah tetap harus submit dokumen-dokumen ini? Jawabannya harus ya. Jadi justru malah LPDP itu kurang peduli, misalnya nih universitas tujuan pakai pengantarnya bahasa Jepang. Malah LPDP kurang peduli kita bisa bahasa Jepang atau enggak, karena itu kan murni urusan nanti kita dapat LOE ke kampusnya. Tapi yang LPDP pedulikan kemampuan bahasa Inggris sih. Argumentasinya karena mau kuliah dalam pengantar bahasa apapun, biasanya tetap ada syarat publikasi paper, walaupun nggak semua ada syarat ya. Dan paper kan mau nggak mau biasanya tetap dalam bahasa Inggris. Nah ini untuk reguler ya, jadi IPK sebelumnya ada minimalnya. Jadi kalau daftar jenjang magister, IPK S1 atau D4 minimal 3 pada skala 4. Nah kalau doktor, IPK jenjang sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25. Pertanyaannya, kenapa kata-katanya jenjang studi sebelumnya gitu, yang dokter ini? Kenapa nggak jenjang S2 atau S2 terapan? Nah ternyata beberapa universitas itu, terutama di luar itu membolehkan lulusan S1 saja untuk daftar doktor gitu. Jadi LPDP mengakomodir. Jadi kalau kita udah dapat LOE unconditional walaupun kita belum punya S2, misalnya kita dapat LOE doktor dari Inggris, itu bisa dimasukkan ke LPDP loh. Karena memang di Inggris tuh syarat masuk S3 nggak harus sudah S2 ya, S1 cukup. Ini membuat esai, biasanya tiap tahun ada formatnya. Kemudian untuk pendaftar jenjang dokter harus membuat proposal penelitian. Untuk magister alhamdulillah nggak usah, walaupun magisternya mungkin by research tapi nggak usah. Lalu perlu ada surat rekomendasi dari dosen atau atasan gitu, minimal 1 aja. Nah untuk syarat beasiswa jenis lain silakan dicek di website ini seperti yang sudah saya utarakan tadi. Nah cara mendaftarnya gimana? Jadi tahapan seleksinya sih tadi yang saya bilang ya, seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik. Tidak perlu bagi yang beasiswanya mendaftarnya PTUD dan juga pendaftar beasiswa jenis lain tapi sudah punya LOE unconditional, nggak perlu seleksi bakat skolastik. Kemudian seleksi substansi. Nah substansi ini seleksi wawancara ya. Ini namanya emang tiap tahun suka berubah. Kalau zaman saya dulu seleksi administrasi namanya sama, tapi bakat skolastik dulu namanya substansi akademik, kemudian yang wawancara namanya substansi wawancara. Sekarang namanya berubah jadi ini. Untuk cara mendaftarnya lagi-lagi silahkan dicek di lpdpkemenq.go.id, tinggal bikin akun aja. Kebetulan untuk yang tahun ini tahap 1 udah tutup ya, nanti tahap 2 akan buka lagi biasanya tengah tahun. Nah, kemudian tips dan trik dan pengalaman dari saya pribadi. Jadi kenapa sih saya dulu ngambil S2-nya itu? Tadi mungkin pertanyaan banyak, dia fotonik itu apa gitu. Jadi fotonik itu semacam elektronik, tapi kalau elektronik itu kan hal-hal yang muncul akibat perpindahan elektron. Nah, kalau fotonik itu hal-hal yang muncul akibat perpindahan foton atau perpindahan cahaya gitu. Nah, dulu saya sih penasaran aja sih dan punya keinginan untuk menimba ilmu di negara yang maju dalam bidang itu. Kemudian saya juga waktu itu punya aspirasi
untuk menggeluti pekerjaan di Indonesia itu yang memang syaratnya harus minimal S2. Walaupun sampai sekarang saya belum menggeluti pekerjaan yang saya maksud ini sih, tapi dulu ada pertimbangan itu. Dan juga yang ketiga ini, nah ini mungkin yang orang kadang kurang sadari. Kadang orang bilang pengen S2, tapi nunda-nunda katanya nanti aja gitu kan, nanti aja saya sekarang mau apa gitu. Itu sih nggak masalah, asalkan tetap keinget ini ya, hal ini ya, bahwa dalam mendaftar apapun, ini nggak cuma S2 ya, apapun, pekerjaan dan sebagainya, belum tentu satu kali coba akan berhasil. Nah, jadi kadang itu kita perlu untuk mencoba lebih awal gitu. Karena belum tentu di timeline yang kita mau, misal aku nanti LPDP-nya 2025 aja lah. Nah, masalahnya ketika daftar 2025 itu belum tentu sekali berhasil gitu. Kalau kitanya nggak masalah 2026, 2027 sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita emang punya target 2025 harus sudah dapat, dan baru mencoba 2025 itu, nah itu dia yang jadi masalah, takutnya sulit kan. Jadi ini perlu jadi pertimbangan dalam mendaftar apapun, nggak cuma LPDP, dalam mendaftar berbagai hal, bahwa belum tentu satu kali coba akan lolos. Nah itulah yang jadi pertimbangan saya, lulus S1, kerja setahun, langsung daftar S2 ke luar negeri dan daftar LPDP. Nah untuk persiapan bahasa, terus terang saya jujur, saya kursus bahasa Inggris, alhamdulillah orang tua saya dulu ngurusin saya ketika SD dan SMP, kemudian pas kuliah saya sempat kursus juga lagi 2 semester, tapi saya belum pernah kursus yang spesifik untuk persiapan TOEFL IBT atau IELTS. Jadi saya kursusnya General English, untuk spesifik belajar TOEFL IBT itu saya lebih ke membaca buku panduan TOEFL IBT official guide, sama ada panduan writing dan speaking juga. Nah mungkin menurut saya yang sangat membantu saya itu yang tips nomor 2 itu sih. Jadi sejak lulus SMA itu, dulu sih awalnya untuk persiapan SBMPTN ya, tapi keterusan suka ternyata sampai sekarang. Jadi saya merutinkan hampir tiap hari itu membaca artikel dan menonton video dalam bahasa Inggris, khususnya berita ya, tapi bisa juga artikel lain, blog dan sebagainya, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau nonton YouTube bahasa Inggris dan sebagainya. Ini sangat membantu sih untuk mempersiapkan bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau nonton video, misal teman-teman suka nonton Netflix, Amazon Prime, iFlix dan sebagainya, tips saya untuk latihan listening itu bisa kalau nonton video bahasa Inggris itu subtitle yang diaktifkan yang bahasa Inggris, jangan pakai subtitle bahasa Indonesia. Kalau perlu dihapus aja gitu subtitle bahasa Indonesianya, subtitle bahasa Inggris. Jadi bisa tahu, oh ternyata pronunciation kata ini harusnya begini, dan juga kalau nanti ada kata-kata yang sulit bisa di pause kemudian cari artinya gitu. Dan kalau cari arti itu jangan langsung pakai Google Translate Inggris ke Indonesia, tapi coba dulu Inggris ke Inggris gitu. Kalau mentok nggak paham baru Inggris ke Indonesia. Itu tips dari saya sih. Nah saya waktu itu mendaftar TOEFL IBT Oktober 2021, ambil tes bulan itu juga. Waktu itu tes center TOEFL IBT se-Indonesia yang buka hanya di Jakarta Utara. Jadi saya ke Jakarta Utara waktu. Kalau sekarang sepertinya di Jogja udah buka lagi, Jogja, Bandung, Semarang dan sebagainya. Nah itu saya mendapat nilai segitu. Nah itu terserang saya memang waktu itu persiapan writing dan speakingnya nggak seoptimal reading sama listening, tapi ya alhamdulillah not bad. Kalau speaking dulu saya banyak ngasahnya, kebetulan lulus S1 tuh saya banyak apply pekerjaan dan banyak yang wawancara in English gitu. Dan banyak yang di-reject. Jadi saya dulu sekedar sharing aja, jadi supaya teman-teman mungkin yang mengalami hal yang sama nggak berkecil hati. Saya dulu daftar 40 perusahaan ditolak, beberapa udah sampai tahap wawancara, jadi penolakan tuh wajar ya. Ada mencari kerja juga sebagian orang nggak mudah. Nah tapi di situ bagusnya saya karena sering dapat wawancara Inggris tuh saya jadi latihan cara ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi ternyata ada blessing in disguise, ada hikmah di balik kesulitan. Nah kemudian perlu juga mencari universitas dan rekomendasi dosen. Nah kalau saya dulu cari universitas itu memiliki keunggulan di bidang elektro atau fotonik. Buktinya ranking universitas yang mau saya daftar itu harus di atas seluruh universitas yang ada di Indonesia. Pikiran saya simple, kalau di Indonesia ada yang lebih bagus berarti mending kuliahnya di Indonesia aja gitu, jangan di luar kan. Nah, kemudian saya juga tidak terpaku sama beasiswa LPDP. Jadi kita kalau ingin kuliah itu harus membuka cakrawala mencari beasiswa apapun yang ada gitu. Bisa beasiswa internal kampus, beasiswa dari pemerintah negara asal, banyak ini. Contoh kalau Inggris Chevening, kalau Australia Awards, kalau Amerika Fulbright, kalau Belanda Stunet, kalau Swedish Government.
kalau Hungaricum, Turki Burslari banyak. Jadi sebenarnya beasiswa itu banyak, apalagi kalau makin tinggi levelnya S2, S3 itu makin banyak dan makin gampang dapatnya gitu. Karena saingannya makin dikit. Nah, bisa juga dari Indonesia, ada LPDP, dari Kemdikbudristek dan sebagainya. Kemudian kita juga harus jaga hubungan baik dengan dosen karena kita memerlukan rekomendasi mereka untuk mendaftar kuliah luar negeri maupun beasiswa LPDP. Apalagi kalau kita daftarnya banyak kan nggak mungkin kalau cuma minta tolong satu dosen doang. Jadi kalau bisa jaga hubungan baik dengan semua dosen. Nanti kalau saya dulu sih per dosen saya batasi maksimal ngasih rekomendasi itu 2 atau 3 kali. Gitu. Jadi saya minta tolong banyak dosen waktu itu. Karena saya mendaftarnya banyak, nggak cuma satu. Nah ini daftar yang saya daftar. Selama saya hunting dulu tuh saya mendaftar 6 ini yang diterima 4, cuma beberapa nggak bisa diajukan ke LPDP karena LOE-nya baru keluar ketika LPDP sudah mulai pendaftaran. Jadi waktu itu yang saya daftarkan ke LPDP hanya yang Cambridge saja, karena kalau sudah punya LOE kondisional itu kita cuma boleh nulis 1 universitas saja gitu, tapi kalau belum punya kita bisa nulis 3 universitas di pendaftaran LPDP gitu. Nah, karena saya sudah punya, yang Cambridge ini sudah punya LOE kondisional, saya mendaftarkan ke LPDP, PTUD, dan alhamdulillah diterima. Nah, ini sebenarnya KAUS itu yang paling nomor 1 itu KAUS dan KAIS 1 dan 4 itu nggak perlu LPDP karena mereka semua mahasiswa yang diterima auto dapat beasiswa. Tapi memang nominalnya nggak sebesar LPDP gitu. Jadi di dunia ini ada beberapa universitas yang semua yang keterima pasti dapat beasiswa tanpa terkecuali. KAUS Arab Saudi, King Abdullah University of Science and Technology, lalu KAIS Korea Advanced Institute of Science and Technology di Korea Selatan, kemudian di Rusia ada Skoltech, Skolkovo Institute of Technology, kemudian di Abu Dhabi ada MBZ UAI, Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Ini silahkan dicek. Nah, untuk tes standar bahasa Inggris ini, jadi kadang orang itu berkecil hati kan, karena nilainya nggak mencapai untuk universitas tujuan. Saya dulu nilai speakingnya nggak nyampe, karena Cambridge itu mintanya 25, saya cuma 23. Tapi saya nekat daftar gitu, dan ternyata boleh gitu. Cuma saya harus tes ulang bahasa Inggris online dengan instrumen tes internal Cambridge. Jadi dari situ yang bisa saya tularkan adalah, kalau teman-teman mendaftar universitas, syaratnya cuma kurang dikit dan cuma 1 komponen, lanjut aja lah gitu. Lanjut aja. Ini beda sama LPDP ya. Kalau LPDP kurang dari ketentuan pasti diskualifikasi sih. Karena memang di Indonesia kan tipikal administrasi begitu ya. Di tes PNS, tes UNIF, tes LPDP, seleksi apapun kalau kurang dari ketentuan biasanya langsung nggak dilolosin. Tapi kalau di luar ternyata nggak se-strict itu gitu. Jadi bisa dicoba aja. Cuma yang perlu diperhatikan tuh daftar universitas tuh kebanyakan bayar dan bayarnya nggak murah. Bisa ratusan ribu atau jutaan, dan LPDP itu hanya nuker kalau kita udah keterima aja, jadi nanti di reimburse. Jadi kalau daftar banyak tuh ya biasanya kadang harus keluar uang banyak juga untuk daftar biaya pendaftaran. Ya kalau teman-teman ya kurangnya cuma dikit syaratnya dan ngerasa agak apa-apa lah uang saya ini hilang kalau nggak keterima, ya silakan ikuti cara saya ini, karena saya dulu gitu sih. Jadi cuma kurang dikit insya Allah bisalah lolos, kalau nggak lolos ya udah nggak apa-apa, uangnya hilang. Menurut saya gitu. Tapi ya harus dihitung masa-masa kan, terutama kalau masih minta ke orang tua agar tidak membebani orang tua juga. Nah ini kemudian pengalaman kuliah saya dengan beasiswa LPDP. Jadi saya menjalani prodi ini tadi, Connected Electronic and Photonic Systems di Division of Electrical Engineering, Department of Engineering di Cambridge. Nah kalau di UK, di Inggris itu, termasuk Irlandia juga mungkin karena terpengaruh sistem di Inggris sangat tinggi. Durasi kuliah S2 itu biasanya singkat. Biasanya antara 9 sampai 12 bulan itu yang umum. Jadi maksimal setahun. Tapi ada juga yang 1,5 atau 2 tahun, cuma jarang malah. Jadi di sana S2 itu biasanya cuma setahun. Kalau di UK, dan jangan khawatir itu kalau kita dapat LPDP, itu berarti prodinya sudah di-approve sama pemerintah gitu. Jadi pulang-pulang penyertaan ijazah pasti akan tetap diakui gitu, walaupun durasinya hanya separuh yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau program saya ini MRes, Master of Research ini apa? Jadi definisi MRes itu justru adalah 50% kuliah, 50% penelitian. Jadi contrary to popular belief. Beberapa orang tuh kiranya kalau MRes itu justru researchful, itu malah enggak. Jadi kalau di Inggris tuh yang gelarnya MRes tuh malah
50-50, 50% penelitian, 50% coursework atau kuliah gitu. Nah, saya coursework-nya kemarin tuh hanya terdiri dari 5 mata kuliah gitu, dan ada juga research development course. Research development course itu kemarin cuma kayak latihan bikin poster, cara presentasi yang baik dan sebagainya gitu sih. Nah, jadi salah satu kelebihan di luar, terutama di Inggris itu mata kuliahnya malah nggak banyak gitu, cuma 5 mata kuliah aja gitu. Tapi ada 2 penelitian juga. Penelitian pertamanya paruh waktu, part time, November sampai Mei. Penelitian kedua Mei sampai Agustus. Untuk topik penelitiannya sih enaknya di sana kita nggak usah ngusulin sendiri, karena saya juga masih buta kan terhadap fotonik, karena di Indonesia itu exposure-nya kurang. Jadi udah ada list topik dari dosen, kita tinggal rebutan aja, Hunger Games saja topik itu gitu. Nah, terus kalau di UK sana itu tatap muka tuh dikit banget. Jadi mata kuliah yang bobotnya 15 kredit, itu kuliahnya tatap muka tuh hanya selama 8-9 minggu, per minggunya hanya 2 jam. Kecil banget tatap mukanya gitu. Jadi beda sama di Indonesia yang saya lihat. Kalau di Indonesia itu, kita misalkan nggak pernah baca buku ya, tapi datang kuliah tepat waktu, on time, nggak pernah bolos, menurut saya sih pasti lulus mata kuliah itu. Nilainya berapapun sih, itu hal lain ya. Mungkin C, mungkin B, tapi pasti lulus. Nah, kalau di Inggris saya amati, kalau hanya dengerin kuliah di kelas doang, rasa-rasanya malah kemungkinan bisa jadi nggak lulus sih, karena kurang gitu. Tetap harus dibarengi baca buku, baca lecture notes dan sebagainya. Nah, terus kalau di Inggris itu sistemnya masih mirip Indonesia yang dulu. Indonesia kan dulu menganut catur bulan ya, sana sama. Jadi 1 tahun 3 term, Michaelmas, Learn, sama Easter. Tapi ini nggak persis 4 bulan per term. Mungkin efektifnya hanya 2,5 sampai 3 bulan, karena kan kalau summer benar-benar nggak ada kuliah di Inggris karena untuk liburan. Nah, kemarin kuliahnya udah boleh tatap muka jika peserta mata kuliahnya tidak terlalu banyak. Kalau sekarang sepertinya udah tatap muka full, udah boleh. Jadi waktu itu sih dosen beberapa masih online, terutama yang sepuh-sepuh dan yang kelas yang besar seperti itu. Yang saya bilang nomor 3 tadi, lebih banyak porsi belajar mandiri dan mengerjakan tugas dibanding perkuliahan. Kemudian di kelas tuh lebih banyak diskusi. Jadi mahasiswa tuh sebelum masuk kelas tuh harus disuruh baca buku dulu, nonton video dulu, dan mengerjakan beberapa soal-soal. Seperti itu. Untuk penelitian tadi yang saya bilang, topik diajukan oleh dosen, mahasiswa diminta memilih prioritas 1-3, nanti kalau kehabisan nambah lagi prioritas 4-5. Kemudian topik yang didapat tuh tergantung dosennya gitu. Nah, penelitiannya bisa berupa full simulasi atau laboratorium atau kombinasi. Kebetulan saya kemarin yang mini project 1 full simulasi, yang mini project 2 full laboratorium. Kemudian ada mingguan lah, supervisi, bisa dari mahasiswa S3 atau mahasiswa postdoktoral, bisa juga dengan dosen pembimbing yang langsung. Tapi karena dosen pembimbing itu kadang mahasiswa bimbingannya banyak, kadang kita interaksi dengan dosen pembimbing itu nggak sering, mungkin lebih jarang lah, 2 minggu, 3 minggu atau sebulan sekali. Yang sering itu dengan mahasiswa S3 atau peneliti postdoktoral. Kemudian untuk di kota Cambridge ini, kotanya kecil. Ini mungkin luasnya di Indonesia mirip apa ya? Mungkin mirip kota Jogja atau kota Solo, kotanya doang ya. Jadi nggak termasuk coret-coretnya, karena kadang di Jogja itu terutama ya, ada orang yang tinggal di Maguwo, tinggal di Catur Tunggal, tinggal di Condong Catur, tapi masih ngaku orang kota Jogja gitu. Nah, itu mohon bertobat dari penyebaran hoax ya. Takutnya nanti orang yang nggak tahu jadi percaya, karena tempat-tempat itu kan bukan di kota Jogja ya, tapi udah di Kabupaten Sleman gitu. Nah, jadi kalau kota Cambridge mungkin kotanya kecil, mirip sama kota Jogja. Kota Jogjanya beneran ya, yang penduduknya dikit, cuma 124.000, dan alhamdulillah ramah muslim. Ada 6 masjid dan musola. Ini sangat bagus untuk negara minoritas muslim ya. Nah, terus mungkin perbedaannya dibanding kampus di Indonesia itu, di sana kampusnya tersebar di seluruh penjuru kota. Atau kalau bahasa Jawanya belencah-belencah, tersebar-sebar gitu. Jadi kalau ditanya foto di kampus, nah kampus yang mana gitu. Jadi karena di seluruh kota ada gitu. Nah, terus alhamdulillah banyak jual makanan Asia, mie dan nasi, ada bakso dan mie ayam Indonesia juga, dan alhamdulillah untuk makanan halal banyak gitu. Nah, untuk ukuran Inggris sih kotanya nggak terlalu dingin karena letaknya cukup selatan. Nah, untuk komunitas Indonesia di Cambridge itu data 2020-2021 itu cuma ada 51 mahasiswa. Tapi di sana nggak semuanya kuliah di University of Cambridge, ada yang kuliah di University Anglia Ruskin University, sama ada juga yang ngambil A-level. A-level itu kayak SMA di Inggris gitu. Ada juga orang-orang Indonesia yang kerja di Cambridge seperti itu. Nah, ini jumlah
mahasiswa Indonesia yang di sana meningkat sih, sempat turun di 2018 dari 40 jadi 39, tapi alhamdulillah meningkat. Saya belum download data yang terbaru lagi, mungkin udah meningkat lagi. Silahkan kalau teman-teman tertarik boleh ngikuti jejak saya untuk di Cambridge gitu, karena enak juga di sana. Nah, untuk penutup dari saya mungkin beberapa simpulan. Yang pertama, kalau mau kuliah baik, tapi luluskan niatnya dulu. Jangan kuliah hanya untuk hal-hal yang bukan niat yang semestinya. Terus bahasa Inggris itu bisa dipelajari asal ada kemauan, dan kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh tuh biasanya oleh Tuhan, oleh Tuhan Yang Maha Esa akan diberi kemudahan-kemudahan gitu. Jadi seperti tadi saya cerita, syarat yang harus saklek diikuti, itu kan yang sebulan ketiga, syarat skor bahasa Inggris di universitas bukan syarat baku. Mungkin nggak cuma skor bahasa Inggris ya, karena saya dengar cerita juga teman saya IPK di bawah ketentuan IPK minimal universitas tapi lolos gitu. Dan juga nggak usah minder dengan background diri sendiri. Misalnya teman-teman ada yang berasal dari kabupaten kecil atau daerah afirmasi, daerah 3T, jangan berkecil hati karena sudah terbukti kan banyak banget teman-teman yang dari daerah-daerah yang kurang gitu tetap bisa catch up dengan teman-teman yang punya privilege dari kota. Jadi jangan khawatir, asalkan kita ada kemauan, intinya pasti bisa. Yang penting luruskan niat kita dan berusaha, minta doa restu orang tua. Nah, ini saya punya grup sebenarnya, tapi kan ini udah ada grup WA juga dari Lentera Wacana. Boleh silakan sih kalau mau tanya di grup yang dari Lentera Wacana boleh. Yang mau join grup saya boleh, ini Telegram. Telegram ini kelebihannya chat-chat yang sebelumnya bisa teman-teman lihat juga. Jadi mungkin nanti yang join grup ini pesan dari saya ya, karena mungkin di Indonesia juga beberapa orang bilang darurat literasi. Silakan coba scroll sampai paling atas dulu, lihat apakah pertanyaannya sudah pernah ditanyakan. Kalau misalnya sudah pernah, silakan tanyakan pertanyaan yang lain gitu, jangan yang sama, karena takutnya dengan waktu dan resource yang terbatas gitu, alangkah lebih baik jika pertanyaan yang ditanyakan itu pertanyaan yang baru seperti itu. Tapi bukan berarti tanya nggak boleh ya, boleh. Tapi cuma pesan saya aja untuk tingkatkan literasi. Jadi kalau udah pernah ditanyakan, lebih baik bertanya pertanyaan yang baru, karena yang lama tadi andaikan kita belum paham pun bisa tanya ke orang yang bertanya sebelumnya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Saya terbuka untuk sesi pertanyaan ya. Silakan, mungkin bisa banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan, Mas Noval. Ini banyak banget dan sangat jelas ya penyampaiannya. Jadi kita lempar dulu ke audiens. Yuk, teman-teman, siapa yang mau bertanya? Oke, sambil nunggu teman-teman, ini saya tadi sempat punya notes sedikit ya. Jadi kalau Mas Noval sendiri itu stepnya mulai dari mana? Dari ini dulu, LOE-nya dulu, apa cari-cari universitasnya dulu, apa gimana, Mas? Oh iya, tadi mungkin saya kurang detail ya menceritakan. Jadi kalau saya sih kemarin nyari univnya dulu ya, nyari univ, kemudian mencoba dapat LOE dulu, baru daftar LPDP kayak gitu. Kenapa approach itu yang saya ambil? Kenapa yang saya ambil langkah yang begitu? Karena waktu itu saya saya tidak terpaku beasiswanya harus LPDP gitu. Jadi saya masih membuka peluang beasiswa apapun yang lain. Dan sebetulnya sih sebelum LPDP saya sudah daftar banyak sekali beasiswa lain, hanya saja tidak ada yang keterima kan. Nah, jadi akhirnya mungkin emang rezeki saya harus menggunakan uang negara sih. dan mungkin agar kembali lagi ya pulang ya, dan mungkin agar pulang ke Indonesia juga, tapi ya mungkin saya nggak tahu ya. Ya karena LPDP saya pulang ke Indonesia juga, cuma bukan berarti kalau nggak pakai LPDP saya tidak pulang, karena saya kangen soto sih. Gitu ya. Tapi kebalikannya juga boleh, karena kadang-kadang itu universitasnya tuh syaratnya lebih susah dibanding syarat LPDP. Jadi mungkin teman-teman kadang syarat bahasa Inggrisnya belum nyampai untuk syarat universitasnya. Misal tadi kan TOEFL itu syaratnya dari LPDP cuma 80 untuk TOEFL IBT, tapi kan Cambridge mintanya 100. Nah, kadang mungkin bisa juga daftar LPDP dulu, lolos, nanti kan diberi waktu 18 bulan untuk dapat LOE kan, sambil nyiapin nilainya supaya mencapai gitu. Itu juga nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah, bebas aja sih. Oke, terima kasih. Di sini udah bergabung juga ada Kak Teresia Febrian.
mau bertanya kah, Kak? Selamat sore Kak, selamat sore Kak. Iya, selamat sore. Izin memperkenalkan diri dari Shina Sinaga, saya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oh iya, baik. Wah, sama-sama di ini di Jawa Barat nih. Saya di Bandung sekarang. Oh iya. Ini di Sumedang kan. Oh iya Pak. Soalnya aneh kan rambutnya kayak gini. Mana tahu nanti bertanya-tanya ini cewek apa cowok. Izin Pak, izin bertanya kan. Saya ingin daftar LPDP, namun saya ingin mau mengambil LOA unconditionalnya supaya melewati tes bakat skolastik begitu. Tips dan strateginya untuk dapat LOA itu bagaimana sih Pak? Karena kan saya juga orangnya tidak terlalu banyak prestasi atau bahkan prestasi yang wow itu belum ada gitu, masih yang sekitaran kampus gitu. Apakah itu memengaruhi prestasi atau kita bisa meningkatkan melalui esai kontribusi atau CV kita atau meningkatkan skill sebanyak-banyaknya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih, pertanyaan bagus dari Mbak Teresia ya. Nanti yang berikutnya manggil saya Mas saja ya. Manggil saya Mas saja gitu, Mas atau Kak atau Bang, terserah sih. Tapi mungkin Mas saja. Jadi tips dan trik dapat LOA unconditional ya. Nah, ini yang menarik. Jadi beda universitas itu beda cara mendapatkan LOA unconditionalnya. Jadi metode seleksi masing-masing universitas itu lain-lain. Berdasar pengalaman saya itu ada yang pakai wawancara, tapi wawancaranya teknis. Jadi waktu saya daftar KAUS itu, King Abdullah University Saudi Arabia tadi itu wawancaranya teknis. Jadi saya elektro. Saya wawancara tapi disuruh sama dosennya di tempat online ya. Saya suruh ngerjakan soal integral, suruh ngerjakan soal elektro di tempat kertasnya, lalu saya tunjukkan ke kamera gitu. Saya jawabannya ini, langkahnya ini gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ada juga seperti di Cambridge itu wawancaranya semi informal. Saya cuma ditanya, S1 dulu ngapain aja Mas gitu. Terus skripsinya bikin apa? Proyek lainnya apa? Coba ceritakan salah satu ke saya. Ngapain Mas mau kuliah fotonik gitu. Jadi kriteria penerimaannya tuh masing-masing universitas beda-beda ya. Ada TU Delft itu nggak pakai wawancara sama sekali. Bener-bener nggak ada wawancara, nggak ada tes, cuma esai aja. Saya submit pakai esai, tiba-tiba, jadi saya daftar bulan apa ya waktu itu, November atau Desember 2020, tiba-tiba Januari 2021 udah dapat LOA. Jadi tiap univ itu beda-beda sih caranya. Jadi kalau di Indonesia kan emang biasanya S2 itu selalu pakai tes ya, kalau di Indonesia. Saya kurang tahu apakah mungkin di Indonesia itu belum menemukan metode untuk bisa mengecek kemampuan orang cuma dari esai atau wawancara. Jadi di Indonesia ITB, UGM, setahu saya kebanyakan tetap pakai tes. Tapi kalau luar itu yang saya daftar 6 tadi itu semuanya nggak ada yang pakai tes. Semuanya hanya wawancara aja gitu. Administrasi dan wawancara, bahkan ada yang tanpa wawancara. Seperti itu. Jadi mungkin kalau tips saya sih, kalau administrasi ya, administrasi itu yang penting lengkap, submit sesuai ketentuan, terus karena kita mendaftar sesuatu yang formal, kalau ini bagi saya ya, pastikan kan kita daftar kalau luar dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa negara asal. Pastikan satu, di esai kita, di CV kita, di jawaban-jawaban kita di form, itu nggak ada grammar yang salah, nggak ada yang tipu, dan jawabannya juga harus meyakinkan sih. Nah itu nanti bagaimana ngecek supaya grammar nggak salah itu bisa pakai Grammarly, saya sebut merek ya, bisa pakai aplikasi pengecek grammar di internet, silakan pakainya apa gitu. Bisa juga minta tolong temennya yang udah lolos lebih dulu untuk ngecek, seperti itu. Terus niatan kita mendaftar kan biasanya ditanya tuh, universitas juga nanya apa, kenapa daftar gitu. Nah itu harus meyakinkan apa kontribusi untuk negara kita sendiri, kita bisa cantumkan juga di situ apa relevansi untuk pengembangan diri kita di masa depan. Terus kalau misalnya kita daftar skema beasiswa yang dari negara luar, misalnya tadi Stunet dari Belanda atau Chevening dari Inggris, kita juga harus mencantumkan biasanya itu kalau setelah kita dapat beasiswa itu apa manfaat bagi negara sana juga gitu. Misalnya peluang kerjasama atau investasi lebih baik dengan Indonesia dan sebagainya gitu. Karena kan mereka yang ngasih uang tuh, mereka juga pengen tahu dong, kira-kira mereka bisa dapat apa dari kita gitu. Kalau LPDP kan dari Indonesia tanya,
apa yang bisa Indonesia dapat dari kamu. Nah, sama juga kalau beasiswa dari negara lain tuh biasanya gitu. Tanya apa manfaat kita gitu, menerima kamu dapat beasiswa. Terus mungkin apa lagi ya, ketika wawancara yang itu pede, ya kita harus sadar ya, kita bukan native speaker bahasa Inggris, jadi wajar kalau 1-2 kata, grammarnya salah, pronunciation salah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita pede gitu. Kita pede, jangan sungkan, jangan kelihatan ragu-ragu, kalau menjawab yakin, jangan terlalu sombong, jangan terlalu merasa bisa padahal enggak gitu. Kalau kita nggak tahu atau nggak bisa, kita bilang aja ke pewawancaranya, excuse me, for now I don't really know about that, misal kayak gitu kan. Terus apalagi mungkin tipsnya ya untuk dapat LOA kondisional, ya sering-sering pantengin di website, cek email. Nah ini cek email ini juga penting, karena saya ada cerita orang keterima exchange ke Jepang, tapi karena nggak pernah buka email aja nggak pernah dibuka, apalagi folder spam kan. Nah, akhirnya kelewat aja. Nah, jadi kalau kita udah daftar sesuatu, tiap hari saya sarankan, ini beneran tiap hari ya, tiap hari, kalau bisa habit pagi bangun tidur atau ketika mulai kerja, cek email yang kita pakai se-folder spamnya. Nah, ini mungkin tips yang jarang diberikan oleh narasumber lain kan. Tapi ini true story, banyak kejadian kayak gitu. Masukkan email yang kita gunakan untuk daftar univ itu ke HP kita juga, pastikan notifnya nyala gitu, termasuk kalau bisa di set notif yang masuk ke spam itu nyala gitu, karena ini penting sih, nanti kita bisa kelewat informasi karena itu. Mungkin itu Mbak Teresia, apakah udah cukup jelas? Baik, Mas. Terima kasih, Mas, buat jawabannya. Jadi di sini kalau misalnya kita wawancara juga nggak pernah, apakah ditanya bagaimana prospek kerja kan, nanti kan kita misalnya nih mau langsung daftar LPDP kan, kita belum bekerja, belum pernah ada pengalaman magang atau pernah berkontribusi ke institusi lain, atau prestasi-prestasinya belum memadai. Jadi yang penting coba dulu ya Pak. Ya Mas. Iya, enggak apa, coba dulu ya. Tuliskan aja semua prestasi yang udah pernah kita dapat, terus rencananya sih apa sih impact yang akan kita berikan dengan kuliah ini gitu, bisa juga ke masyarakat. Jadi nggak harus track record apa yang udah pernah kita lakukan, tapi kita juga bisa bilang ke depan apa yang mau kita lakukan gitu. Tapi kan bentar ya, Mbak Teresia ini kan PNS ya, bukannya PNS itu setelah diangkat harus 2 tahun dulu ya? Iya atau enggak? Enggak sih Pak, karena sudah, kalau misalnya nanti dari IPDN bisa langsung berangkat ke kampus tujuan, seperti lulusan tahun lalu ada dia lulus ke University Mansen lupa, pokoknya dia itu lulus Pak, jadi dia langsung berangkat, enggak nunggu 2 tahun dulu. Kalau misalnya nunggu 2 tahun itu Pak, mungkin dia enggak ngambil dari kampus ya, mungkin dia sudah bekerja dulu, baru sudah PNS baru dia ambil. Karena kan kita lulus masih CPNS, jadi masih bisa langsung berangkat gitu Pak. Tapi itu kondisinya berarti udah tahu dia akan ditempatkan di instansi mana? Belum Pak, nanti dia kembali lagi ke Indonesia, nanti menyesuaikan dengan esai kontribusinya. Bisa begitu. Nah ya mungkin nanti sama juga sih, kalau ada universitas bilang aja saya rencana berkontribusi di instansi apa gitu, maka saya memerlukan ilmu ini, mungkin begitu aja sih ditulis. Ya. Kasih Mas. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin, ada yang di chat juga, yaitu ada yang izin bertanya katanya. Iya, yang resen ada Ifatul Hasanah. Silakan. Halo Kak Iva. Atau lanjut yang lain dulu mungkin Ya, sambil nunggu. Tadi ada juga yang resin, ada Kak Ade. Tadi ini sinyal, ada problem sinyal. Oh, oke. Oh iya, oke. Ya, Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Iva Kak, dari Jawa Timur Kak. Mau tahu itu gimana cara ngecek apa namanya rate kampus terima rate acceptance-nya gitu Kak, sama ngecek mata kuliahnya kan udah dicek di kampus gitu kan, udah masuk ke web kampusnya.
Cuma nggak sedetail itu. Ketika udah berhadapan dengan interviewer kan detail Kak. Itu itu yang susah. Gimana caranya tuh? Sementara misalkan kalau mau email takut nggak enak juga tentang privasi gitu kan. Maksudnya tentang privasi kampusnya. Kayak berapa kredit mata kuliahnya apa saja gitu kan. Itu gimana Kak caranya Kak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan pertama acceptance rate ya. Saya terus terang ketika daftar dulu nggak pernah peduli acceptance rate sih, karena apa ya? Saya menghindari mendapatkan informasi yang justru membuat saya minder. jadi saya tidak berusaha mencari informasi-informasi itu sih. Tapi saya tahu beberapa universitas itu mempublish ya di websitenya, atau kadang ditanya lewat email juga bisa jawab acceptance rate-nya berapa. Cuma nggak tahu ya, saya ngerasa acceptance rate itu antara penting tidak penting atau butuh tidak butuh sih. Jadi kalau kita emang merasa yakin mendaftar sesuatu universitas dan kita ingin, menurut saya sih daftar aja ya. Memang tadi ada concern yang saya bilang ya, biasanya biaya pendaftaran tuh nggak murah dan sebagainya, itu memang iya sih. Jadi kadang kita tuh perlu melihat hal-hal seperti acceptance rate untuk mengetahui kira-kira kalau aku daftar ini mudah atau enggak gitu. Tapi di sisi lain kalau kita hanya melihat acceptance rate kan berarti kadang kita menurunkan idealisme kita kan. Kayak aku sebenarnya ingin kuliah di universitas A, cuma acceptance rate-nya kok rendah banget, persentasenya nggak berani, B aja lah. Kayak gitu kan. Tapi menurut saya sih kalau tidak ada kendala dalam hal uang pendaftaran tadi ya, kalau menurut saya sih mending kalau kita pengen A dan syarat-syarat kita terpenuhi, atau cuma kurang dikit ya, yang saya bilang tadi IPK terpenuhi, bahasa Inggris terpenuhi, atau cuma kurang dikit, kalau saya sih coba daftar dulu aja biar gak nyesel gitu, biar apa ya, self satisfy diri kita sendiri. Saya udah pernah mencoba daftar dan memang misalkan keterima ya alhamdulillah, kalau belum ya emang mungkin belum rezeki saya atau bukan rezeki saya di universitas ini gitu. Tapi kalau paling enggak dengan pernah mencoba tuh kita tahu kan, oh emang saya kalau di universitas ini emang nggak memenuhi kayak gitu, ya wajar saya bisa menerima gitu. Tapi kalau apa ya, nggak tahu sih apakah itu nanti bisa disebut kalah sebelum bertanding, karena takutnya kita belum coba daftar karena takut aja nggak jadi daftar gitu. Karena saya selalu ngomong ke teman-teman saya, syarat utama keterima kuliah atau beasiswa apa coba? Ada nggak yang bisa jawab, mungkin biar interaktif? Apa syarat keterima kuliah atau dan beasiswa? Syarat utama, paling nomor 1. Apa coba? Percaya diri Kak. Percaya diri, ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Bingung kali. Jadi syarat keterima niat, oke. Satu lagi deh, satu lagi. Ada nggak? Ada lagi nggak? Yakin kayaknya. Yakin ya. Nah, kalau bagi saya ya, syarat utama keterima di universitas atau beasiswa itu adalah mendaftar. Karena kalau nggak daftar nggak akan keterima. Nah, itu sih yang kadang orang apa ya, orang pengen kuliah nih di suatu universitas atau pengen dapat beasiswa, tapi nggak berani daftar karena minder gitu lah. Nah, padahal syarat utama keterima itu daftar dulu. Karena nggak ada orang yang keterima tanpa nggak daftar ya. Ya mungkin di masyarakat Indonesia kita beberapa sekolah ada yang pakai jalur belakang, tapi kan itu anyway tetap daftar ya. Itu kan tetap daftar gitu. Anyway, jadi tetap aja harus daftar sih. Jadi kalau menurut saya terkait acceptance rate itu, kalau memang ingin tahu silahkan di email, kalau emang di websitenya nggak ada, tapi coba ditanyakan dulu kepada diri sendiri apakah seperlu itu mengetahui acceptance rate gitu. Kemudian untuk masalah mata kuliah, pengalaman saya sih selalu gampang sih dapat mata kuliah di websitenya. Cuma saya tahu beberapa universitas itu websitenya kurang bagus, susah dicari. Nah kalau seperti itu sih, menurut saya email. Coba cari dulu di website. Kalau coba tanya orang yang udah kuliah di univ yang sama. Di LinkedIn kan nyari gampang ya. Kita bisa search, filter people yang sekolah di mana gitu. Nah kita bisa tanya di situ. Random aja nggak apa-apa tanya. Saya nyari mata kuliah untuk prodi ini kok nggak ketemu gitu. Nah kalau emang ternyata nggak ada di websitenya ya mau nggak mau email nggak apa-apa sih. Di internet juga udah banyak tips dan trik email dengan sopan dan sebagainya. Kalau universitas luar biasanya email tuh fast respon kok. Ya pengalaman saya nggak kayak di Indonesia lah. Jadi di sana biasanya email tuh beneran ada yang handle pegawainya dan beneran dibaca dan beneran dibalas. Jadi insya Allah aman. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lanjutan kah?
Kak, cara nyari Gmail-nya gimana ya Kak? Soalnya di kampusku harus ada Gmail atau Jari gitu Kak. Cara tahu biar bisa di Wiper atau enggaknya tuh dari apa ya Kak? Gimana gitu Kak? Cara nyari, mohon maaf bisa diulang, tadi kurang kedengeran sih, agak jelek sinyalnya ya. Iya, cara nyari Gmail Wiper Kak atau JRI Wiper tuh gimana dari sebuah kampus gitu Kak? GRE waiver, oke. GRE waiver. Jadi beberapa universitas tuh emang minta GRE ya, GRE atau GMAT. Nah, tapi beberapa universitas tuh memperbolehkan kita nggak ngambil, atau ada beberapa yang harusnya sih tetap ngambil, tapi kalau orang dari negara tertentu tuh pakai waiver. Nah, kebetulan semua yang saya daftar tuh nggak ada yang wajibin GRE sih, jadi saya nggak punya pengalaman dalam hal ini. Cuma saran saya sih kalau emang GRE itu jadi suatu beban, karena kan GRE itu kan tesnya mahal. Terus juga kalau masalah sulitnya sih semua hal bisa dipelajari ya. Tetap bisa latihan, beli buku. Cuma emang GRE tesnya mahal dan mungkin khawatir satu kali ambil belum dapat kan. Jadi coba ditanyakan lewat email kalau emang di websitenya nggak ada prosedurnya. Biasanya ada sih, saya dulu pernah lihat tuh ada yang GRE is waived for people from certain countries. The procedure is like bla 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 gitu, biasanya ada sih. Tapi kalau emang Univ atau Prodi yang dituju informasinya nggak selengkap itu, ya mungkin mereka emang lebih mengutamakan personal kontak sih, dalam artian emang kitanya suruh proaktif tanya. Mungkin emang strateginya gitu untuk tahu seberapa niat kita mendaftar gitu. Silahkan email aja sih, silahkan tanya. Atau kalau enggak sih cari universitas yang nggak pakai GRE, andai kata ada Prodi yang serupa. Karena Cambridge nggak pakai GRE, Stanford nggak pakai GRE, jadi banyak univ top juga yang nggak pakai GRE sih, dan sekarang sepertinya sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Karena GRE itu dulu Stanford minta, sekarang udah nggak lagi. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan aja sih untuk masalah GRE itu. Apakah sudah cukup menjawab? Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjut yang di chat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Syamsuddin. Bertanya tentang strategi belajar TOEFL. Sekalian aja ya, yang satu, apakah ada tes kesehatan? Gitu. Oke, siap. Strategi TOEFL yang pertama gini ya, jangan langsung asal belajar TOEFL dulu ya. Jadi kita lihat dulu kita perlunya apa gitu. Kalau menurut saya, lebih enak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apa artinya? Kalau bisa kita ambil tes yang untuk LPDP-nya bisa diakui, untuk kampusnya juga bisa dipakai, dan kalau bisa untuk beasiswa-beasiswa lain atau kampus lain juga bisa dipakai gitu. Jadi saran saya sih gitu sih, kalau ngambil suatu tes, pilihlah yang kayak gitu. Cuma memang kadang ada concern biaya juga ya, karena kan TOEFL IBT atau IELTS itu kan mahal, sekarang harganya 3 juta lebih. Sekali ambil, belum tentu nilainya bagus, itu emang iya sih. Nah, kalau dari saya sih, untuk menyiasati itu, yang pertama tips belajar TOEFL pakai buku. Punya buku pegangan. Kalau saya dulu, The Official Guide of the TOEFL IBT Test, itu resmi buatan dari ETS, Educational Testing Service, lembaga yang sama yang bikin tes TOEFL-nya gitu. Saya pakai buku itu, sama dulu di Google Playbook, di e-book gitu kan. Tahu ya, Google Playbook, Google Play buku. Play Store-nya untuk buku gitu, itu kita bisa nyari buku Writing and Speaking Strategies for TOEFL. Saya dulu belajar dari 2 buku itu terutama. Terus saya ikuti aja step-step dari buku itu gitu. Buku nggak harus itu ya, buku banyak. Misal teryakinkan temennya dia pakai Pearson, ada yang pakai Barron's atau buku lain, terserah. Itu juga bisa. Terus itu kenapa saya sarankan buku, karena buku tuh nggak begitu mahal. Maksudnya mungkin harga yang resmi ratusan ribu, kita bisa belajar sendiri, kita bisa atur-atur waktu sendiri gitu. Tapi kalau ada rezeki berlebih bisa juga ambil course, tapi kalau course mungkin menurut saya lebih efektif yang offline sih. Tapi kalau emang karena pekerjaan dan satu dan lain hal nggak bisa, mungkin bisa ambil yang online. Terus itu tadi sih buat habit. Jadi kalau emang pengen ngejar nilai TOEFL atau IELTS atau apapun, ya tadi tesnya milihnya jangan ngawur ya. Jadi pilih dulu tergantung kebutuhannya tadi apa gitu. Kalau bisa yang bisa untuk daftar semua hal sekaligus gitu. Biasanya sih TOEFL IBT atau IELTS gitu. Tapi kalau emang ada kendala uang, ya nggak apa-apa lah Duolingo English Test. Cuma LPDP nggak bisa pakai Duolingo ya, kecuali yang afirmasi. Jadi yang reguler nggak bisa pakai Duolingo gitu. Mungkin univnya bisa, tapi LPDP-nya nggak bisa gitu. Nah, habit itu penting. Biasakan tiap hari. Jadi nggak usah tanggung-tanggung, jangan seminggu sekali. Nggak usah tanggung-tanggung lah, tiap hari.
interaksi sama bahasa Inggris, baca. Menurut saya baca ini harus sih, jadi nggak bisa, aku mah nggak suka baca Netflix doang aja, atau musik Spotify doang aja. Lu nggak bisa sih, baca ini nggak bisa di skip. Baca ini harus, karena mau nggak mau kita tes, bentuknya teks, kita harus baca dan ada readingnya. Mau Duolingo, mau TOEFL IBT, mau TOEFL ITB, mau IELTS, mau Pearson PTE, mau apapun, semua ada readingnya. Jadi bagian reading ini nggak bisa di skip. Harus ngeread, membaca artikel bahasa Inggris setiap hari. Kalau emang nggak suka, coba baca dari topik yang kita suka dulu. Kita suka masak, baca resep masakan bahasa Inggris. Kita suka DIY, bikin baju-baju DIY gitu, baca artikel DIY, baca tapi jangan video doang, baca juga. Kita suka sejarah, baca artikel sejarah bahasa Inggris gitu. Pusing-pusing sih kalau misalnya awal-awal, karena vocabnya apa Anda ini? Ini artinya apa? Nggak pernah dengar seumur umur gitu. Guruku sekolah SD, SMP, SMA nggak ada yang pernah ngasih tahu. Ya wajar, ya nggak apa-apa kan. Jadi hadapi, jadikan habit. Nanti lama-lama kalau udah suka, seneng kok baca, karena lebih banyak hal yang bisa kita pelajari dalam bahasa Inggris dibanding dalam bahasa Indonesia gitu. Sangat terbatas dalam bahasa Indonesia. Terus itu sih terkait TOEFL. Terus kesehatan itu LPDP-nya nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi kalau apa namanya, biasanya kesehatan itu tesnya adalah syarat visa dari negara tujuan. Misalnya Inggris mensyaratkan kita harus tes TBC, negara lain harus medical check up full dan lain sebagainya. Itu syarat visa sih, syarat visa atau student permit. Jadi bukan syarat beasiswa atau syarat kampusnya. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, barangkali kalau kampusnya semi militer atau apa gitu mungkin ada, saya kurang tahu. Tapi kemarin sih saya ke UK, tes kesehatannya cuma untuk syarat visa. Ya minta dituliskan di chat ya, saya tuliskan ya sambil nunggu ada pertanyaan dari yang lain. Ada di chat lagi untuk bagian esai. Bagian esai untuk kontribusi, misalnya sebelumnya belum ada kontribusi yang dilakukan, dengan kontribusi yang akan dilakukan ketika lulus besok, bagaimana mengatasinya di tulisan esai? Maksudnya gini ya, coba adik saya, bukan adik ya, siapa yang tanya sih? Hafizatuz. Ya, maksudnya gini ya, coba saya klarifikasi dulu ya, apakah maksudnya benar gini? Maksudnya selama ini kita belum ada kontribusi, terus kontribusinya masih berupa angan-angan atau impian gitu ya, itu gimana cara nulisnya di esai, gitu bukan? Iya benar Kak. Sebenarnya hampir semua orang gitu sih, karena justru kalau gini malahan, jadi kan orang ngambil LPDP, pingin kuliah itu kan tujuannya supaya mendapatkan prerequisite atau prasyarat sehingga dia bisa melakukan kontribusi itu kan. Jadi menurutku gak ada yang salah sih. Justru malah kalau kita selama ini udah bisa bikin kontribusi itu, malah bisa jadi mungkin kalau pewawancaranya agak strict malah mempertanyakan, loh kalau gitu apa gunanya dapat LPDP, kan selama ini juga udah bisa berkontribusi. Iya apa enggak? nanti iya sih, iya kan? Jadi malah kayak gitu sih. Jadi menurut saya nggak ada yang salah akan hal itu. Cuma mungkin kita bisa cerita, misal selama ini saya dulu sih dapat wejangan dari yang udah dapat LPDP gitu, tuliskan kontribusi kita di masyarakat selama ini apa, Pengmas yang pernah kita lakukan, misal pernah aktif di remaja kampung, remaja masjid, pernah di SD apa, ngelakuin bakti sosial atau Pengmas apa, kayak gitu. Jadi kita udah jelasin bahwa kita ini orangnya emang kontributif gitu. Kita emang selama ini kontributif. Nah, gimana kalau teman-teman yang nggak punya pengalaman sama sekali, kan masih sampai Juni ya, lakukanlah apa gitu, seminar atau sosialisasi ke tetangga atau apa gitu. Itu penting juga sih sebagai bukti bahwa kita emang orangnya kontributif dan mau berkorban gitu. Nah, nanti kontribusi setelah lulusnya beda sih nggak apa-apa, karena emang kadang kontribusi yang mau dilakukan orang itu nggak bisa kalau belum kuliah. Misal mau jadi dosen atau peneliti BRIN nih, kan nggak bisa kalau belum S2. Bahkan BRIN atau dosen sekarang minimal S3 beberapa univ, kan emang nggak bisa. Jadi ya mungkin kita bisa cerita selama ini emang punya passion mengajar, suka mengajar, suka bantu teman-teman yang mau ujian atau adik tingkat yang mau ujian, atau minimal ngajarin adik di rumah, itu ditulis nggak apa-apa loh, itu bukan hal yang klise, karena nggak semua orang lakuin itu loh. Gitu sih paling dari saya. Ria sambil Terima kasih banyak Kak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi dari Ade. Kak, kalau misalnya IPK tidak memenuhi persyaratan LPDP reguler, artinya kan paling bisa mendaftar PTUD ya.
Kalau misalnya kita punya LOE dari universitas selain PTUD, berarti kita nggak bisa mendaftar reguler maupun PTUD dengan menggunakan LOE tersebut, dan mau nggak mau daftar lagi ke universitas PTUD. Ya, jadi untuk IPK ini dulu saya pernah ikut webinar, memang LPDP itu bilang untuk yang selain PTUD mau nggak mau tetap harus pakai IPK sih. Karena apa namanya, IPK itu tahap verifikasi awal untuk melihat kemampuan akademis orang itu tuh baseline. Jadi kira-kira nanti bisa ngikuti pendidikan di kampus itu atau enggak. Nah kalau PTUD kenapa nggak ada? Karena pola pikirnya adalah universitas-universitas itu udah top dan LPDP sudah percaya sama sistem seleksi mereka. Jadi kalau misalnya mereka menerima seseorang itu berarti mereka emang udah yakin bahwa orang itu akan bisa mengikuti sampai selesai gitu. Dan terus terang emang sampai saat ini sih univ-univ orang yang kuliah di univ PTUD itu, baik yang pakai LPDP maupun enggak, baik BNI maupun enggak, saya belum pernah dengar yang setelah masuk terus gagal sih. Saya belum pernah dengar, terus terang. Jadi emang mungkin benar pemikiran LPDP bahwa tim seleksi dari univ-univ PTUD itu, Stanford, Cambridge, Harvard, MIT itu emang udah bisa mengetahui kira-kira orang itu akan bisa menyelesaikan pendidikan atau enggak gitu. Dan mungkin univ yang lain masih dalam tahap LPDP meriset meyakinkan atau enggak univ-univ itu gitu. Nah, mungkin solusi dari saya, kalau IPK-nya emang nggak memenuhi, itu bisa dengan cara mencari LOE yang PTUD, tapi lagi-lagi ini yang tadi saya sampaikan, beasiswa itu nggak harus LPDP, nggak ada yang mengharuskan LPDP. Banyak beasiswa lain di luar sana yang nggak ada syarat IPK. Bisa dicoba juga beasiswa yang lain, silahkan. Atau kalau emang sulit, udah mencoba ya, biasanya masing-masing orang punya threshold mencoba itu sampai kapan gitu. Ada yang saya mencoba 3 tahun, 5 tahun dan lain-lain, karena kan kekejar umur juga kan. Bisa juga kok kayak gini, misalnya mau nggak mau kita misalnya IPK S1 kurang gitu. Terus udah nyoba beasiswa dan lain-lain, emang susah karena IPK itu terkendala IPK. Ya udah kan, kita bisa mungkin S2 ya untuk kali ini rezeki kita, mungkin emang Tuhan ingin kita berkontribusi kan, harus membayar sendiri untuk S2 gitu. Nah nanti S2 itu kita jadikan motivasi supaya supaya IPK kita naik dan lebih bagus, dan nanti S3-nya baru pakai beasiswa gitu. Kan gitu juga bisa. Jadi yang tadi saya utarakan di awal, lulus lanjut studi itu sifatnya tidak wajib, nggak ada yang mewajibkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita butuh atau tidak. Dan lanjut studinya aja nggak wajib, apalagi beasiswanya itu juga nggak wajib. Jadi nggak ada kewajiban kita dapat harus LPDP atau harus beasiswa lain, itu nggak ada. Jadi kita andaikan nanti takdir menyuruh kita untuk bayar S2 sendiri pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena masing-masing orang punya jalan hidup sendiri-sendiri dan nggak ada yang salah. Banyak juga orang yang nggak pernah dapat beasiswa, bahkan mungkin nggak lanjut studi tapi berkontribusi di masyarakat tinggi juga banyak. Ada yang S2, S3 biaya sendiri, kontribusi juga banyak. Jadi menurut saya tidak masalah sih, silakan diatur-atur aja gitu. Mungkin gitu dari saya. Ada pertanyaan lanjutan mungkin atau saya cukup jelas? Mungkin saya mau bertanya, apa ya? Oh ya, silahkan. Oke. Jadi emang ini menarik banget ya, karena LPDP itu adalah beasiswa yang menggiurkan, karena memang setelah saya baca-baca emang paling banyak ininya, memang yang paling banyak membiayai ya, semua di cover gitu lah sama LPDP. Betul. Kemudian kalau masalah riset ya, itu kan juga nanti berpengaruh terhadap durasi kita studi. Nah, pengalaman teman-teman saya itu yang S2 di luar negeri itu, mereka kenapa cepet banget gitu ya? Dan risetnya tuh nggak diribetin gitu. Sedangkan saya ketika ngambil magister di Indonesia tuh kok semua ya gimana sih ya? Memang risetnya itu based on dosennya, kemudian kayak harus perfect banget gitu. Jadi mereka udah lulus, sudah ini gitu, siap-siap mau S3 malah ya. Tapi yang di Indonesia tuh malah kayak dipersulit gitu loh. Nah, itu apakah memang betul ya kalau riset di sana itu lebih banyak dibantu oleh profesor-profesor? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa generalisasi sih, nggak bisa kita bilang yang di Indonesia semua belibet, kita juga nggak bisa bilang di luar negeri semua gampang, itu juga nggak bisa sih.
Tapi memang trennya ya, kalau di Indonesia tuh memang karena Indonesia tuh begini, Indonesia kan masih negara berkembang, terus kita tertinggal dalam banyak hal. Kalau nggak bisa dibilang segala bidang ya, banyak hal aja, nggak segala bidang lah. Tertinggal dalam banyak hal. Jadi untuk saat ini tuh sepertinya tujuan jangka pendek dari universitas dan pemerintah itu masih untuk mengejar sesuatu hal yang bisa dikuantifikasi. Jadi yang bisa dikuantifikasi kan seberapa banyak publikasi Q1, Q2, Q3 dan seterusnya itu kan. Nah, jadi makanya hampir semua S2 dan S3 di Indonesia untuk saat ini itu mewajibkan untuk publikasi atau masuk ke konferensi, betul kan? Nah, kadang itu yang membuat lama karena kan under review, terus ada feedback dan lain sebagainya. Jangan kitanya juga keburu perlu lulus. Ya. Cuma beberapa negara lain pun juga ada yang sama seperti Indonesia, misal terutama di Asia Timur itu sepertinya hampir semua kayak gitu sih. Memang harus application based gitu. Kalau di Inggris sih enggak. Di Inggris tuh dari pemerintahnya nggak ada ketentuan, jadi suka-suka dosennya. Kita di Inggris bisa lulus S2 dan S3 tanpa pernah publish sama sekali. Yang mana di Indonesia itu nggak mungkin. Nah, yang mana di Indonesia itu nggak mungkin untuk saat ini. Yang resmi ya, saya bilang yang resmi. Kalau nggak resmi saya nggak komentar. Tapi kalau yang resmi nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini juga hal yang penting mungkin kalau memilih universitas itu adalah setelah membaca silabusnya, setelah membaca mata kuliahnya dan lain-lain, kita harus yakinkan diri kita, kira-kira kita bisa survive nggak? Dan kalau kita ketergantungan beasiswa itu adalah LPDP itu gini, di websitenya kan ada keterangan menanggung biaya kuliah magister maksimal 2 tahun dan kuliah dokter maksimal 4 tahun. Tapi bukan berarti gini, misal nih, program saya daftar, itu kan durasi sesuai LOE kan 11 bulan. Terus karena saya nggak lancar, jadi mundur jadi 2 tahun, terus LPDP masih mau ngover? Enggak. Jadi LPDP itu ngover cuma selama durasi LOE-nya. Jadi bukan seperti yang tertera di websitenya maksimal 2 tahun, 4 tahun, itu maksudnya LOE yang diterima LPDP itu kalau bunyinya maksimal yang S2 2 tahun, LOE yang S3 maksimal 4 tahun. Tapi kalau durasi kuliahnya kita maksimal harus sesuai LOE itu, jadi harus tepat waktu. Tapi bukan LPDP-nya suruh nuker, enggak. Setahu saya sih, dengar beberapa cerita kalau misalnya harusnya 2 tahun nggak kelar, mundur, nanti sisanya kita bayar sendiri, nggak masalah sih. Tapi ya itu, kita harus ketika memilih kita yakin kita bisa survive dan bisa melanjutkan gitu. Terus ya kalau masalah tadi yang pertanyaan Mbak Nadia mungkin kurang menjawab karena saya nggak mau terlalu menggeneralisasi sih. Jadi ya silahkan dipahami aja sistem di prodi dan univ masing-masing gitu mungkin. Oke, terima kasih. Jadi karena ini juga udah mendekati mau berbuka mungkin ya, ada teman-teman yang mau persiapan. Jadi ini nanti sama panitia bakal dikasih link untuk mengisi feedback dari acara ini. Mohon teman-teman juga bisa mengisi berkontribusi untuk mengisi feedback ini. Nah, sebelum penutupan, mungkin teman-teman bisa ini foto bersama dengan kita, bisa mulai mengaktifkan kameranya. Sembari saya membacakan, ada beberapa program Medcom yang menjadi partner dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Kartini Institute, kemudian ada Ponokawan juga, kemudian juga ada Akta Writer, Blora Gens, Tanya Uwerdi, dan teman baca Melego. Oke. Udah on cam belum nih teman-teman? Yuk. Itu tadi ada yang ini Mbak, tanya yang buku untuk esai saya baru baca, esai nggak ada bukunya sih, jadi esai cari referensi dari senior-senior aja gitu, minta proofreading. Iya. Oke. Udah mulai banyak yang bergabung, yuk. Yang belum on cam, kita tunggu. Oke, sambil nunggu on cam semua ini, Mas Noval, kalau pekerjaannya sendiri itu
setelah lulus dari sana itu apakah sesuai dengan ekspektasi? Kan tidak semua jurusan yang di sana, kalau di luar negeri kan emang lebih spesifik ya. Kalau di Indonesia kan lebih general gitu. Apakah sesuai dengan yang dipelajari di sana? Alhamdulillah sesuai. Saya juga gak expect sih di Indonesia ada gitu. Waktu itu kan saya terpikirnya kan ke dunia akademis ya, karena ingin mengembangkan ilmu itu, tapi ternyata sudah ada perusahaan walaupun masih dikit yang pakai fotonik gitu. Dan ternyata lebih dari satu di Indonesia, saya baru tahu juga. Bagus berarti ya. Ketika di sana saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Tapi apa ya, menurut saya kalau teman-teman udah mantep milih suatu jurusan, suatu bidang gitu, nggak usah mundur hanya karena di Indonesia nggak ada sih. Ya justru mungkin ada kesempatan bagi kita sebagai pionir, karena kadang kita butuh juga gitu kan. Oke. Yuk teman-teman. Masih kurang banyak nih yang on kan. Kayaknya ini pada malam-malam ya. Udah lemes mungkin mau buka, jadi pada kayaknya sih iya. Oke. Yang penting jangan lupa ngisi post event feedbacknya ya teman-teman. Oke, kita mulai aja fotonya yuk. Oke. Kak, siapa operatornya? Baby ya? Iya. 1, 2, 3. Bentar. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Mas Noval sudah bersedia menjadi pembicara di BBL sesi 5 edisi 5 ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang secara aktif ya bertanya dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Noval. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di BBL berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.